Indonesia bakal melawan timnas Cina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Biasa kali di Indonesia kayak gini ya kan? Kita yang ngutang, kita pula yang melawan. Biawak lauk kali ya kan? Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang Indonesia yang bakal menghadapi timnas Cina. Di video ini kita bakalan bahas cemana timnas kita dari pasca melawan Bahrain. Habis itu kita juga bakalan ngebahas Kevin Dix ya adik-adik. Terus persiapan timnas kita di Cina. Dan tentunya prediksi match timnas kita lawan Cina. Nggak bahas MU nol. Apa? Bahas MU? Udah sama aja kalian kayak wasit Oman, nggak jelas. Orang bahas timnas minta bahas MU, nggak nyambung. Tapi sebelum mulai ke videonya, aku mau nanya lah sama kalian. Cemana? Masih kesal kalian dengan wasit Oman? Kesal? Enggak lah nol. Ngapain pula kita kesal sama anak Dajjal? Yang bikin lebih emosinya lagi si wasit Oman Ahmed Al-Faq ini merasa nggak bersalah pula. AFC juga merasa nggak tahu salahnya di mana. Memang nggak salah kok kalian, bener. Bener-bener minta ditampari satu-satu yang ianya. Dah lah, malas sekali aku bahas wasit ini lagi. Udah aku bahas kemarin di video yang ini. Dari thumbnailnya aja udah ngerti lah kalian cemana gondoknya aku nengok dia ya kan. Nah, setelah kemarin kita harus menerima hasil seri rasa kalah dari Bahrain, kita harus fokus buat menatap match lawan Cina ini. Saking nggak mau berlama-lamanya kita meratap, timnas kita langsung terbang dari Bahrain ke Cina, tepatnya ke Qingdao hari Jumat sore kemarin. Soalnya makin cepat kita sampai, makin cepatlah kita beradaptasi dengan iklim di Qingdao ini yang katanya dingin kali. Sebelumnya macam yang kita semua tahu, pertandingan Indonesia lawan Cina ini bakalan dimainkan di Qingdao, bukan di Beijing yang notabene ibu kotanya Cina. Jarak dari Beijing ke Qingdao itu sekitar 700 km, Wak geng. Jadi ibaratnya kalau di Indonesia kayak harusnya kita main di Jakarta tapi dipindahin orang ini ke tengah laut jauh sana. Ya enggak lah ya, cemana pula mau main di laut ya kan? Ya mungkin kayak dari Jakarta ke Batu Malang sana lah matchnya. Tempatnya lebih jauh dari ibu kota dan iklimnya juga lebih dingin. Tujuan orang Cina ini mindahin venue-nya ke sini mungkin karena dia tahu cuaca di Indonesia panas. Otomatis kalau main di tempat yang dingin bakalan kesusahan. Nah inilah kan, gak masuk kurasa Google ke Cina sana ya kan? Gak update orang ini kalau pemain Indonesia kan banyak yang main di Eropa. Di Eropa kan dingin ya. Jadi justru ini malah menguntungkan lah buat kita ya kan? Kecuali tadi yang main pemain Liga 1 semua. Barulah kita agak kesulitan. Ini di tempat dingin apa nggak sore kali orang ini? Udah gitu dipindahinnya jauh-jauh supaya kita capek di jalan. Rupanya kita pula yang lebih duluan sampai dari mereka di Qingdao. Biawak. Niat mau ngerjain malah dikerjain sama kerjaan sendiri. Timnas Indonesia bisa duluan sampai ke Qingdao karena pakai pesawat charter Wak geng. Dari Bahrain langsung turun di Qingdao. Sedangkan timnas Cina charter juga, tapi pakai angkot 135. Ngetem dulu lah dia di Simpang Musuh makanya lama sampai. Beda memang kalau ketum PSSI yang berduit ini ya kan. Langsung saja dibikinnya. Sama kayak negosiasi naturalisasi si Kevin Dix ini. Kita singgung lah ini sedikit ya kan. Kevin Dix kemarin udah foto salaman dengan Pak Erick Thohir yang artinya sebentar lagi back Copenhagen ini bakal membela timnas Indonesia. Buat kalian yang nggak tahu, Kevin Dix bakar base ini kalau nanti jadi pemain timnas Indonesia, dia bakal jadi satu-satunya pemain Indonesia yang pernah ngalahin Manchester United loh Wak geng. Kan ada Messilgers nol. Messilgers kan nggak ngalahin MU. Cuma main imbang aja dia. Ini si Kevin Dix ini ngalahkan MU di Liga Champions lagi Wak geng. Yang endingnya bikin MU jadi juru kunci di grup. Makanya Messilgers ini pun perlu banyaknya belajar dari Kevin Dix. Masa lawan MU aja gak bisa dia kan? Kurasa memang sekarang lah saatnya kita kalau mau menarik minat pemain keturunan buat membela timnas Indonesia. Soalnya negonya enak kali ya kan? Kau mau main di Piala Dunia? Masuk timnas Indonesia kau. Ngapain kau berharap dipanggil di timnas pusat? Belum tentu juga ya kau masuk. Di timnas Indonesia sekarang lebih jelas. Udah dikit lagi juga nih kita mau masuk Piala Dunia. Mau gak kau? Kalau kayak gitu Pak mau lah aku. Daripada aku gak pernah masuk Piala Dunia kan? Sok masuk Piala Dunia pula kau bilang. Masuk kualifikasi Piala Dunia aja pun kau gak pernah biawak. Iya juga ya. Yaudahlah gabunglah aku. Itulah enaknya punya timnas yang beberapa langkah lebih dekat ke Piala Dunia. Proses naturalisasi pun gampang ya kan? Mungkin inilah yang gak dipunya sama negara tetangga. Makanya susah mereka dapat pemain naturalisasi yang bagus. Orang yang ditawarkan pun Piala AFF bukan Piala Dunia. Berarti lawan Cina nanti bisa lah si Kevin Dix ini main nol? Bisa. Serius kau? Paten kali ya? Bisa, tapi pas lawan Cina yang di GBK ya. Kalau yang di Qingdao ini mana lah bisa biawak? Kalian pikir ini mau main Tarkam ambil pemain langsung main? Gak gitu ya Wak geng. Jadi paling cepat kalau naturalisasinya berjalan lancar, Kevin Dix ini mungkin bisa main pas lawan Jepang. Ingat ya kalau proses naturalisasinya berjalan cepat dan lancar. Jadi ya kita tunggu aja lah ya kan. Nah sekarang kita balik lagi ke persiapan timnas kita buat lawan Cina. Secara peringkat FIFA ranking kita memang masih kalah dari Cina. Dimana Cina sekarang menduduki peringkat 91 sedangkan Indonesia di peringkat 129. Tapi ingat bukan ranking yang menentukan kita berprestasi apa enggak ya kan. Arab Saudi aja bisa menterpong ingat Argentina. Jadi nggak ngaruh-ngaruhkan lah peringkat ini di sepak bola. Apalagi sekarang kita
datang bukan sebagai timnas yang danga-danga. Timnas kita di kualifikasi Piala Dunia ini termasuk satu dari beberapa tim yang belum terkalahkan selain Uzbekistan, Iran, Korsel, Irak, Jepang, Thailand, dan Vietnam. 2 tim terakhir ini belum terkalahkan karena belum main orang ini atau memang gak diajak main. Bukan Nol, diajak main. Cuma ternyata gak memenuhi syarat buat main karena gak lulus ujian tahap sebelumnya. Gak lah, canda-canda lah ya. Woi, Thailand, Vietnam kau bilang, emang Malaysia gak termasuk Nol? Nah, kan ini lagi mancing-mancing kan? Selo lah kalian. Memang tetangga kita yang ini belum beruntung tahun ini. Tapi akan ada waktunya mereka masuk Piala Dunia dan bahkan memenanginya. Kapan itu Nol? Kalau kata Upin Ipin di episode ini, suatu hari nanti. Tak kapan suatu hari nanti itu ya kita tunggu aja lah ya kan. Entah pun nanti Piala Dunia ini udah gak ada lagi, malah jadi Piala Planet karena udah tandingnya antar planet bukan dunia lagi, kan kita gak tahu. Balik lagi ke timnas kita lah ya. Infonya Jordi Amat dan Sandy Walsh dapat cedera ringan. Kalau Bang Jordi Amat sorry to say lah ya, peran muda biasanya digantikan sama Rizky Ridho yang masih lebih bagus daripada abang ya kan. Jadi gak terlalu masalah kali lah ini. Gitu juga dengan Sandy Walsh. Backupnya juga masih banyak yang bagus macam Asnawi. Enak kali kalau punya tim yang kedalaman skuadnya bagus. Ada yang cedera gak pusing-pusing kali. Yang pusing kita kalau Sintayong yang cedera. Kan gak mungkin Gigi translate yang ngelatih ya kan. Kalau dari kita sih harusnya udah sangat siap kali lah buat menghadapi Cina ini. Apalagi target kita di match lawan Bahrain dan Cina ini 6 poin. Cuma realisasinya masih 1 karena wasit si paling 90 tambah 6 sama dengan Ivos ini ya kan. Tapi mudah-mudahan lah kita bisa dapat poin penuh. Karena dari sisi lawan kita, mereka datang dalam keadaan yang cukup mengerikan. Mereka udah dapat 10 poin, selisih golnya tapi minus. Poinnya pun masih 0 dan pelatih mereka udah terancam bakalan dipecat kalau berselema lawan Indonesia. Bukannya apa ya kan? Kalau Cina kalah pelatihnya dipecat nggak masalahnya. Masih banyaknya pelatih yang pengangguran ya kan? Ada Southgate misalnya. Atau bentar lagi Ten Hag bisa juga. Toh juga sama-sama tim merah yang berselema juga yang mau dilatih dia kan? Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya aku takut kalau kita menang lawan Cina ini malah kita disuruh cepat-cepat bayar hutang negara. Macam yang aku bilang kemarin, kalau langsung lunas nggak apa-apa. Kalah pun kita hitung-hitung pengabdian buat negara aja ya kan. Tapi kalau nggak langsung lunas ngapain ngalah ya kan? Dulu aja minjamnya bukan izin ke pemain timnas dulu. Cina dalam 3 pertandingan terakhir berselema kali lah. Kalah 3-1 dari Australia. Lawan Jepang cosplay MU pula mereka dengan dibantai 7-0. Sedangkan pas lawan Arab Saudi, Cina ini mainnya lumayan bagus dan sempat bikin 1 gol. Karena cuma lawan 10 pemain soalnya. Cuma kita nggak boleh sepele. Yang perlu diwaspadai dari Cina ini adalah para pemain naturalisasinya. Soalnya Cina baru aja naturalisasi 3 pemain asing yang main di liganya. Ada Fernandinho, Alan Carvalho, dan Thies Browning. Yang uniknya para pemain naturalisasi timnas Cina ini jadi punya nama macam orang Cina juga. Misalnya Alan Carvalho jadi Alan, dan Fernandinho jadi Fernando. Ini untung aja Lord Lingard kita mainnya di Liga Korea bukan Liga Cina. Kalau aja si Lingard tadi main di Liga Cina, yakin kali aku udah dinaturalisasi juga dia. Terus namanya diganti dari Jesse Lingard jadi Just No Limit. Selain itu yang membiawakkannya timnas Cina ini, mereka menuntut ke FIFA kalau proses naturalisasi Messi Hilgers dan Eleanor Renders ini nggak sah. Soalnya pengambilan sumpahnya dilakukan di kantor kedutaan besar Indonesia di Belgia, bukan di Indonesia secara langsung. Nggak bisa lagi kalian tuntut kami, we. Orang udah main orang ini kok, ya. Tapi itulah dunia ini berputar-putar ya kan. Di sepak bola udah takut orang ini nengok kita. Di badminton kita masih sering lah bersaing sama mereka dan jadi rival. Ya tapi di bidang teknologi, industri, infrastruktur, produktivitas dan lain-lain masih menang kami mah. Gak usah juga lah gue sebutkan semua kok. Taunya kami kalian paling jago di banyak bidang. Gak usah lah bicara teknologi dulu. Urusan bikinan aja satu dunia ini mengakui kalian rajanya. Karena penduduknya paling banyak ya, bukan yang lain-lain. Kami baru bicara kalian takut di sepak bola aja terus udah kalian ulti kami. Itu pun nanti belum tentunya juga kami menang. Lagian kemaruk kali kalian. Kayak harus kali semua kalian yang menguasai. Olahraga kalian yang menguasai. Dagang kalian yang menguasain. Jadi negara pemberi pinjol antar negara pun kalian juga yang menguasai. Ini sekarang sepak bola pun mau kalian yang menguasai. Kalau semua nanti kalian kuasai, apalagi yang bisa kami kuasai kok? Ya kuasa gelap aja lah yang kalian kuasai nol. Cie. Biarpun timnas Cina harus kita waspadai nanti, tapi menurutku tetap besar lah peluang kita buat menang di match ini. Prediksiku bisa lah timnas kita menang tipis di match ini. 1-0 cukup lah ya. Itu prediksi realistis mengingat Cina juga punya pertahanan yang kuat karena mereka punya tembok Cina. Pertahanan yang kuat tapi lawan Jepang kena bantai juga nol. Tembok Cinanya lagi under maintenance. Selain itu, counter attack mereka juga cukup berbahaya. Jadi kita juga harus waspada. Lagian gak usah banyak-banyak kali lah golnya. Takutnya nanti mereka gak mau ngasih utang ke pemerintah kita lagi soalnya.
Tapi kalaupun nanti banjir gol, aku berharapnya kita lah yang menang. Jangan pula nanti mereka yang menang, makin pusing lah kita nanti. Ya udahlah, berharap yang terbaik aja lah kita ya. Karena banyak faktor yang agak tricky di laga lawan Cina ini. Dari iklimnya bisa kalian dengar lah dari beberapa pemain timnas ini. Di mana matahari? Di mana? China is dingin. Kayak di Bandung. Kayak di Medan. Udah kalian dengar kan? Apalagi yang dibilang si Egi tadi. Kayak di Medan. Udah tahu kalian kan ngapain kalian jauh-jauh ke Qingdao sana? Macam di Medan ya dinginnya kata si Egi. Kalau penasaran kalian cemana dinginnya Medan, datanglah sekali-sekali ya kan? Dingin kali pun Medan, dingin kali. Saking dinginnya tidur pun kalian harus pakai jaket tebal dan pakai selimut tebal ya kan? Gak percaya kalian? Cobalah. Yakin aku besok bangun-bangun udah dingin badan kalian. Tapi dengan kondisi udah gak bernapas karena mati kepanasan. Habis itu dukungan dari supporter tuan rumah juga nggak bisa disepelekan. Gimana pun mereka mainnya di kandang, pasti memberikan semangat lebih lah. Bukan macam MU. Cemana mau semangat, dia memberi semangat pun nggak semangat, belum habis langsung pulang. Belum lagi dari motivasi pemain mereka buat ngambil poin pertama. Dan masih banyak lagi lah. Dan faktor-faktor itu kadang juga di luar dari kendali kita. Macam prediksiku kemarin lah. Udah paten kali padahal prediksiku. Bahrain tak gol duluan tapi diakhiri dengan kemenangan Indonesia. Digagalkan pula sama wasitnya. Nah ini juga, wasit juga termasuk faktor penting yang mempengaruhi kita menang apa enggak. Ini sekali ini wasitnya siapa sih? Coba kita tengok dulu. Astaga, biawak. Wasitnya dari negara Timur Tengah lagi, wak geng, aduh. Dan sekali ini dari Uni Emirat Arab. Namanya Omar Al-Ali. Woi Ali, gak usah macam-macam kau Ali. Gak kau tengok kawan Musi Alfa udah cemana kami buat? Gak kau tengok juga cemana Bahrain udah ketar-ketir karena kena serang terus medsos mereka? Mau kau kayak gitu Ali? Kalau kau mau hidup tenang, berbuat adil lah kau Ali ya. Woi wak geng, tandai kalian akun si Ali ini. Kalau macam-macam dia nanti, langsung serang aja lah. Lagian Asia ini kan gak cuma Timur Tengah aja ya kan? Kenapa lah kita harus dapat wasit Timur Tengah terus ya? Padahal masih banyak negara lain yang bisa jadi wasit yang adil buat mengadili pertandingan Cina versus Indonesia ini. Misalnya lah Korea. Janganlah nol. Kan Sinteyong dari Korea gak fair juga lah. Ya Korea Utara lah dibikin. Kalau itu bukan adil lagi tuh nol. Udah diadili kita nanti yang iyanya. Atau misalnya Uzbekistan lah ya kan? Kalau Uzbek masih bisa lah. Negara mana lagi loh contohnya yang bukan negara Timur Tengah tapi netral, gak Cina dan gak Indonesia? India lah nol. Kalau wasit India janganlah betul. Wasit Arab aja tambahan waktunya 6 menit jadi 9 menit. Apalagi wasit India maulah tambahan waktunya jadi sejam. Kenapa gitu nol? Iyalah nanti tiap ada yang cedera nangis dia. Dan tiap ada yang ngegolin, capek kita nungguin dia selesai joget. Kalau kalian, gimana menurut kalian? Berapa prediksi kalian Cina versus Indonesia ini? Coba kalian bacotin lah di kolom komentar. Udah dulu ya wak geng, persiapan dulu lah kita buat dukung timnas kita. Ingat, ada pepatah pernah mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Karena kalau yang taunya menuntut aja, itulah mantanmu. Dadah wak geng.